Kamu pasti pernah memakannya. Ayam goreng tepung dalam ember merah putih, dengan wajah seorang kakek berjenggot putih dan dasi kupu-kupu di sampulnya. Di Indonesia, gerainya ada di hampir setiap mal, dari Jakarta sampai Manado. Ayamnya, dipadu nasi hangat dan sambal, sudah jadi comfort food sejuta orang. Tapi yang jarang orang tahu, wajah kakek di ember itu bukan maskot hayalan. Dia orang sungguhan. Dan hidupnya adalah salah satu kisah kegagalan paling panjang yang pernah berujung kesuksesan paling manis. Namanya Harlan Sanders. Dan sebelum jadi kolonel di ember itu, hidupnya adalah rentetan kegagalan yang bikin ngeri. Di usia 65 tahun, umur ketika kebanyakan orang sudah pensiun dan momong cucu, Harlan Sanders justru bangkrut total. Usahanya hancur. Yang tersisa cuma sebuah mobil tua, resep ayam, dan cek pensiun hari tua sebesar $105 sebulan. Dari titik nol itulah, kakek ini memulai lagi dari awal. Dan membangun salah satu merek makanan paling terkenal di planet ini. Di tengah video ini, aku akan ceritakan satu keputusan yang diambil sang kolonel, yang membuatnya kaya sekaligus menyesal seumur hidup. Sebuah pelajaran pahit tentang menjual terlalu cepat, yang polanya sama persis dengan yang pernah kita bahas di kisah BCA. Tapi untuk mengerti betapa gilanya kebangkitan di usia 65 itu, kita harus mulai dari rentetan kegagalan yang mendahuluinya. Dan daftarnya panjang sekali. Harlan Sanders lahir tahun 1890 di Indiana, Amerika. Ayahnya meninggal saat dia berumur 5 tahun. Karena ibunya harus bekerja, Harlan kecil yang menjaga adik-adiknya, dan disitulah dia belajar memasak. Umur 7 tahun, dia sudah bisa masak untuk keluarga. Tapi masa kecilnya keras. Dia keluar sekolah, pergi dari rumah masih belia, dan mulai berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Dan dari sinilah daftar kegagalannya dimulai. Sebelum kita lanjut, penting untuk memahami zaman yang dia jalani, supaya kita tidak menganggap remeh kegagalan-kegagalannya. Harlan tumbuh di era ketika tidak ada jaring pengaman apapun. Tidak ada asuransi pengangguran yang layak, tidak ada modal ventura, tidak ada pinjaman bank yang ramah bagi orang tanpa nama. Kalau usahamu gagal, kamu jatuh keras ke tanah, sendirian. Dia juga melewati 2 perang dunia dan depresi ekonomi besar tahun 30-an, masa ketika jutaan orang kehilangan segalanya. Di tengah badai sejarah itulah dia terus mencoba, dan terus jatuh. Dia pernah jadi buruh tani. Gagal. Jadi kondektur tram. Dipecat. Mendaftar tentara, dikirim ke Kuba. Jadi pemadam kebakaran di perusahaan kereta. Belajar hukum lewat korespondensi dan sempat berpraktik sebagai pengacara, sampai karirnya hancur gara-gara dia berkelahi dengan kliennya sendiri di ruang sidang. Dia jadi penjual asuransi, dipecat. Jadi penjual ban. Mengelola kapal feri. Mencoba bisnis lampu karbit yang langsung bangkrut ketika listrik masuk desa. Satu demi satu, semuanya kandas. Bayangkan menjalani hidup seperti itu. Setiap kali mencoba berdiri, terjatuh lagi. Setiap pekerjaan baru berakhir di jalan buntu. Kalau kamu pernah merasa hidupmu jalan di tempat sementara teman-temanmu melesat, ingat, di usia 40-an, Harlan Sanders pun masih seorang pria yang belum menemukan apa-apa. Sampai suatu hari, dia menyewa sebuah pom bensin kecil di pinggir jalan raya di kota kecil bernama Corbin, negara bagian Kentucky. Dan tanpa dia sadari, disitulah takdirnya menunggu. Awalnya cuma pom bensin biasa. Tapi Harlan melihat peluang. Para pengemudi yang berhenti mengisi bensin itu lapar, dan tidak ada tempat makan yang enak di sekitar situ. Maka dia mulai memasak untuk mereka. Bukan di restoran, tapi di ruang keluarga di belakang pom bensinnya sendiri,
di meja makannya sendiri. Menu andalannya, ayam goreng resep buatannya. Dari mulut ke mulut, kabar tentang ayam goreng si tukang pom bensin menyebar. Orang mulai datang bukan untuk bensin, tapi untuk ayamnya. Harlan pun serius. Dia pindah ke tempat lebih besar, membuka rumah makan sungguhan dengan puluhan kursi. Dan dia menyempurnakan dua hal yang kelak jadi senjata rahasianya. Pertama, resep bumbu. Campuran yang dia klaim terdiri dari 11 jenis rempah dan bumbu, yang takarannya dia rahasiakan mati-matian. Sampai hari ini, resep asli itu konon disimpan di dalam brankas berlapis pengamanan, dan hanya segelintir orang di dunia yang tahu formula lengkapnya. Senjata kedua, teknologi memasak. Ayam goreng biasa butuh waktu lama di penggorengan, terlalu lama untuk melayani pelanggan yang buru-buru. Harlan bereksperimen dengan panci bertekanan, pressure cooker, untuk menggoreng ayam jauh lebih cepat tanpa membuatnya kering. Hasilnya, ayam yang renyah di luar, juicy di dalam, dan bisa disajikan dalam hitungan menit. Kombinasi resep rahasia dan metode cepat inilah fondasi dari seluruh kerajaan yang belum lahir itu. Rumah makannya sukses besar. Ayamnya jadi begitu terkenal di Kentucky sampai gubernur negara bagian memberinya gelar kehormatan, Kolonel Kentucky. Gelar ini bukan pangkat militer, melainkan penghargaan sipil untuk warga yang berjasa. Tapi Harlan menyukainya. Dia mulai memanggil dirinya Kolonel Sanders, memelihara jenggot putih, dan mengenakan setelan jas putih dengan dasi kupu-kupu hitam. Citra yang kelak kamu lihat di setiap ember ayam. Di usia 50-an, akhirnya, hidupnya stabil dan makmur. Tapi takdir belum selesai mengujinya. Pukulan itu datang dari arah yang tak terduga. Pemerintah membangun jalan tol antar negara bagian yang baru, dan rutenya memotong jauh dari kota kecil Corbin. Jalan raya lama yang selama ini melewati depan rumah makan Harlan, mendadak sepi. Para pelancong kini melaju di tol baru, tak lagi lewat depan restorannya. Dalam waktu singkat, pelanggannya menghilang. Rumah makan yang dia bangun bertahun-tahun itu nilainya anjlok. Terpaksa dijual, dan hasilnya cuma cukup untuk melunasi utang-utangnya. Dan begitulah, di usia 65 tahun, Kolonel Harlan Sanders resmi bangkrut. Bayangkan posisinya sekali lagi. Umur pensiun. Restoran hilang. Tabungan habis. Satu-satunya pemasukan tetap adalah cek jaminan sosial hari tua, $105 sebulan. Kebanyakan orang di titik ini akan menyerah, menerima nasib, dan menghabiskan sisa hari dengan pahit. Tapi Harlan Sanders punya satu hal yang tidak ikut bangkrut. Keyakinan pada resep ayamnya. Dan sebuah ide yang, di usia setua itu, terdengar nekat. Idenya begini. Kalau rumah makannya sendiri sudah tidak ada, kenapa tidak menjual resepnya ke rumah makan milik orang lain? Dia akan berkeliling, menawarkan resep ayam ajaibnya ke pemilik restoran, mengajari mereka cara memasaknya, dan sebagai imbalan, dia minta bayaran kecil untuk setiap potong ayam yang terjual. Konsep ini sekarang punya nama yang kita kenal semua, waralaba atau franchise. Tapi di masa itu, apalagi untuk makanan, ini masih ide yang asing dan sering ditolak mentah-mentah. Maka mulailah babak paling legendaris dari hidupnya. Seorang kakek 65 tahun mengendarai mobil tuanya keliling Amerika dari satu rumah makan ke rumah makan lain. Dia membawa panci dan bumbunya sendiri, memasak langsung di dapur restoran, lalu meminta si pemilik dan koki mencicipinya. Kalau mereka suka, dia tawarkan perjanjian. Kalau tidak, dia lanjut ke kota berikutnya. Dia sering tidur di dalam mobilnya untuk menghemat uang. Di usia yang seharusnya beristirahat, dia justru bekerja paling keras dalam hidupnya. Dan dia ditolak. Berkali-kali.
Legenda yang populer menyebut dia ditolak lebih dari 1000 kali sebelum ada yang mengatakannya, meski sebagian sejarawan menganggap angka itu dibesar-besarkan. Yang pasti, penolakannya banyak, dan datang bertubi-tubi ke seorang lelaki tua yang secara logika sudah terlambat untuk memulai apapun. Tapi setiap penolakan tidak menghentikannya. Dia percaya pada satu hal, kalau ada cukup banyak orang mencicipi ayamnya, pasti ada yang mau. Dia hanya perlu terus mengetuk pintu. Dan akhirnya, pintu itu terbuka. 1 restoran setuju. Lalu 2. Lalu selusin. Perjanjiannya sederhana, sang pemilik membayar Harlan beberapa sen untuk setiap ayam yang mereka jual dengan resepnya. Angka yang terdengar receh, tapi kalikan dengan ribuan potong ayam, di ratusan restoran, dan angka receh itu berubah jadi sungai uang. Merek Kentucky Fried Chicken mulai muncul di papan-papan nama rumah makan di seluruh Amerika. Wajah sang kolonel jadi jaminan rasa. Dan pertumbuhannya meledak. Hanya dalam beberapa tahun, dari 0 di usia 65, jaringan waralabanya tumbuh menjadi ratusan gerai. Sekitar tahun 1964, sudah ada lebih dari 600 rumah makan yang menjual ayam Kolonel Sanders. Kakek yang tadinya bangkrut itu, kini duduk di puncak kerajaan ayam goreng yang berkembang begitu cepat sampai dia sendiri kewalahan mengurusnya. Dan di titik inilah, dia mengambil keputusan yang aku janjikan tadi. Keputusan yang membuatnya kaya raya, sekaligus patah hati sampai akhir hayat. Mengelola ratusan waralaba di usia 70-an ternyata melelahkan luar biasa. Maka ketika sekelompok investor muda menawarkan untuk membeli perusahaannya, Harlan tergoda. Tahun 1964, dia menjual Kentucky Fried Chicken seharga $2 juta. Di masa itu, $2 juta adalah uang yang sangat besar, cukup untuk membuat siapapun hidup nyaman seumur hidup. Sebagai bagian dari kesepakatan, dia tetap dipertahankan sebagai wajah dan duta merek dengan bayaran tetap. Kedengarannya happy ending, kan? Tunggu dulu. Karena beberapa tahun kemudian, para investor itu menjual kembali perusahaan yang sama dengan nilai berlipat ganda dan terus berpindah tangan sampai akhirnya jadi bagian dari raksasa makanan cepat saji global yang nilainya hari ini mencapai puluhan miliar dolar. $2 juta yang diterima sang kolonel dibanding nilai KFC hari ini ibarat recehan. Dia menjual permata itu tepat sebelum permata itu berubah jadi tambang berlian. Ini pola yang persis sama dengan penjualan BCA yang kita bahas. Menjual aset luar biasa terlalu cepat, lalu menyaksikan pembelinya panen selamanya. Dan bagian yang paling memilukan, Harlan bukan cuma menyesal soal uang. Dia menyesal soal ayamnya. Setelah tak lagi memegang kendali, dia melihat pemilik baru mengubah resep dan menurunkan kualitas demi memangkas biaya. Sang kolonel, yang seluruh hidupnya berdiri di atas kebanggaan pada rasa ayamnya, terang-terangan mengkritik makanan yang masih memakai wajahnya sendiri. Dia pernah menyebut kuah dan sausnya rasa seperti lem. Dia bahkan sempat berselisih hukum soal penggunaan nama dan citranya. Sang pendiri berperang melawan perusahaan yang dia dirikan. Yang membuat penyesalannya makin dalam, para pembeli itu bukan cuma beruntung, mereka jenius dalam pemasaran. Mereka justru memoles habis-habisan citra sang kolonel. Jenggot putih, jas putih, dan dasi kupu-kupu itu diubah jadi logo yang dikenal di seluruh dunia. Ironisnya, wajah Harlan justru jadi jauh lebih terkenal setelah dia tak lagi memilikinya. Dia menjual perusahaannya, tapi wajahnya sendiri ikut terjual jadi merek dagang. Sampai hari ini, kakek di ember itu bekerja tanpa henti menjual ayam, meski orangnya sudah lama tiada. Sampai wafatnya di usia 90 tahun, Harlan Sanders tetap jadi wajah KFC, dicintai jutaan orang sebagai kakek ramah di ember ayam. Tapi di balik senyum itu,
Ada seorang pendiri yang kehilangan kendali atas ciptaannya sendiri. Ironi terbesarnya, justru setelah lepas dari tangannya, KFC berkembang jadi jauh lebih raksasa dari yang mungkin bisa dia bangun sendirian. Merek itu melampaui manusianya. Dan tidak ada tempat yang membuktikan itu lebih baik daripada sebuah negara di sisi lain dunia, tempat ayam sang kolonel bertemu nasi dan sambal. Indonesia. Ayam goreng sang kolonel masuk ke Indonesia tahun 1978, dibawa oleh keluarga pengusaha bernama Glael yang mendapatkan hak waralaba tunggalnya. Gerai pertama dibuka Oktober 1979 di Jalan Melawai, Jakarta. Bagi Indonesia saat itu, ini pengalaman baru. Restoran cepat saji ala Amerika, dengan ayam renyah dalam ember, di tengah kota yang belum mengenal konsep fast food modern. Antrean mengular. Gerai pertama sukses besar, dan langsung disusul pembukaan gerai-gerai berikutnya. Dan disinilah benang merah dengan episode kita sebelumnya. Tahun 1990, siapa yang ikut masuk sebagai salah satu pemegang saham utama KFC Indonesia? Grup Salim. Ya, kerajaan bisnis yang sama yang kita bahas di kisah BCA, yang membesarkan ban itu sebelum krisis 98. Dengan modal dan jaringan Salim, ekspansi KFC makin ngebut. Tahun 1993, perusahaan pengelolanya melantai di Bursa Saham Jakarta. Ayam sang kolonel kini bukan cuma makanan, tapi juga bisnis raksasa milik publik. Untuk mengerti kenapa waralaba seperti KFC begitu ampuh, bayangkan dua cara membangun bisnis. Cara pertama, kamu buka satu restoran, kelola sendiri, tanggung semua sewa dan gaji, dan untungnya 100% milikmu tapi terbatas satu tempat. Cara kedua, kamu jual merek, resep, dan sistemmu ke ratusan pengusaha lain. Mereka yang keluar modal buka gerai, mereka yang menanggung risiko harian, dan kamu cukup memungut royalti dari setiap penjualan. Kamu tumbuh secepat kilat tanpa harus hadir di setiap dapur. Itulah kenapa hampir semua merek raksasa makanan cepat saji dunia dibangun di atas model ini. Pemilik merek menjual mimpi dan sistem, ribuan pengusaha lokal menjalankan operasinya. Di Indonesia, model yang sama melahirkan bukan cuma gerai KFC, tapi juga gelombang bisnis waralaba lokal, dari ayam geprek, kopi kekinian, sampai minuman boba, yang semuanya meniru satu resep bisnis yang dulu dirintis kakek berjas putih itu. Sang kolonel bukan cuma mewariskan ayam. Dia ikut mewariskan cara berbisnis yang kini menghidupi jutaan orang. Rahasia sukses KFC di Indonesia bukan cuma ayamnya, tapi kecerdasan beradaptasi. Di Amerika, ayam goreng biasa disantap dengan roti atau kentang. Tapi orang Indonesia belum kenyang tanpa nasi. Maka KFC Indonesia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan di banyak negara asalnya. Menyajikan ayam dengan nasi. Lalu menambahkan sambal. Menu-menu lokal bermunculan. Sebuah merek Amerika menyesuaikan diri sepenuhnya dengan lidah Indonesia. Inilah pelajaran bisnis raksasa. Produk global menang bukan dengan memaksakan seleranya, tapi dengan tunduk pada selera lokal. Hasilnya luar biasa. Dari satu gerai di Melawai, KFC tumbuh menjadi ratusan gerai. Menjelang beberapa tahun terakhir, jumlahnya menembus 700 lebih gerai, tersebar di lebih dari 150 kota di hampir seluruh provinsi Indonesia. KFC menjelma jadi bagian dari budaya. Tempat ulang tahun anak-anak. Tempat nongkrong keluarga sepulang dari mal. Bahkan lahir fenomena kuliner khas Indonesia yang terinspirasi darinya, ayam goreng tepung renyah ala barat yang kemudian melahirkan ribuan versi lokal, dari gerai besar sampai gerobak pinggir jalan. Tapi seperti semua bisnis, KFC Indonesia juga menghadapi badainya sendiri. Sebagai merek dengan citra Amerika yang kuat,
dia beberapa kali terkena dampak gelombang boikot yang dipicu isu geopolitik global, ketika sebagian konsumen menghindari merek-merek yang diasosiasikan dengan negara tertentu. Ditambah tekanan ekonomi, perubahan selera, dan persaingan ketat dengan pemain lokal maupun global lain, membuat kinerjanya naik turun. Beberapa waktu terakhir, perusahaan pengelolanya bahkan sempat melakukan penutupan sejumlah gerai dan pengurangan karyawan dalam jumlah besar. Bukti bahwa bahkan raksasa pun tidak kebal terhadap perubahan. Tapi terlepas dari pasang surutnya, warisan sang kolonel di Indonesia sudah tak terhapuskan. Dan itu membawa kita kembali ke sosoknya. Karena kalau kamu tarik semua benang cerita ini, ada sesuatu yang mengganggu sekaligus menginspirasi. Seorang lelaki yang gagal di hampir setiap dekade hidupnya, yang baru menemukan formula suksesnya di usia 60-an, kini wajahnya dikenal miliaran orang di seluruh dunia, termasuk di sebuah negara yang bahkan mungkin tak pernah dia bayangkan akan dia kunjungi. Jadi apa sebenarnya yang membuat Harlan Sanders berhasil setelah puluhan tahun gagal? Bukan keberuntungan semata. Ada beberapa hal yang bisa kita bedah. Pertama, dia punya satu produk yang benar-benar unggul dan sulit ditiru, resep dan metodenya. Semua kegagalan sebelumnya adalah bisnis biasa yang mudah digantikan orang lain. Ayamnya berbeda. Dalam bisnis, memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain adalah segalanya. Itu yang kita sebut keunggulan yang tak tergantikan. Kedua, dia menemukan model bisnis yang bisa berkembang tanpa batas, waralaba. Selama hidupnya dia mencoba menjual tenaganya sendiri, satu orang, satu toko, satu batas. Begitu dia beralih menjual sistem dan resep ke ribuan orang lain, kekayaannya tidak lagi dibatasi oleh berapa jam dia bisa bekerja. Dia berhenti menukar waktu dengan uang, dan mulai menukar ide dengan uang. Itulah lompatan yang membedakan pengusaha kecil dengan pembangun kerajaan. Bukan bekerja lebih keras, tapi membangun sesuatu yang bekerja tanpamu. Dan ketiga, yang paling menampar, ketekunan yang nyaris tidak masuk akal. Berapa banyak dari kita yang menyerah setelah ditolak 5 kali, 10 kali? Sang kolonel ditolak entah berapa ratus kali, di usia yang seharusnya sudah pensiun, sambil tidur di mobil. Dia membuktikan satu hal yang sering kita lupa. Kegagalan puluhan tahun tidak membatalkan kemungkinan sukses di masa depan selama kamu belum benar-benar berhenti. Umur 65 bukan garis akhir. Bagi Harlan Sanders, itu justru garis start. Tapi kisahnya juga menyimpan peringatan, dan ini sisi yang jarang diceritakan motivator. Menjual terlalu cepat. Harlan mendapat $2 juta dan merasa itu kemenangan, padahal dia melepas mesin uang yang nilainya kelak ribuan kali lipat. Sama seperti pemilik lama BCA, atau siapapun yang melepas aset luar biasa karena lelah atau butuh cepat. Pelajarannya bukan berarti jangan pernah menjual. Tapi pahamilah betul nilai dari apa yang kamu pegang, terutama saat ada yang tiba-tiba sangat ingin membelinya darimu. Dan pelajaran terakhir, yang paling relevan buat kita di Indonesia. Merek pada akhirnya melampaui pendirinya. Harlan Sanders sudah lama tiada, tapi wajahnya masih menjual ayam di ribuan gerai. KFC di Indonesia bahkan berkembang dengan cara yang tak pernah dia rancang, dengan nasi, dengan sambal, dengan menu yang tak ada di Kentucky. Sebuah merek yang kuat adalah aset yang bisa hidup lebih lama dari manusianya, melintasi benua, dan menyesuaikan diri dengan budaya yang sama sekali berbeda. Itulah kekuatan sejati dari membangun sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Jadi lain kali kamu memesan ayam dalam ember merah putih itu, dan melihat wajah kakek berjenggot di sampulnya, ingatlah ceritanya. Dia bukan sekadar gambar. Dia adalah pengingat bahwa hidup bisa gagal berkali-kali, bahwa titik terendah bisa datang di usia yang paling tidak kamu duga, dan bahwa satu ide yang kamu pegang teguh, ditambah keberanian untuk terus mengetuk pintu,
bisa mengubah seorang kakek bangkrut menjadi legenda yang dikenal seluruh dunia. Bahkan sampai ke meja makan keluargamu, ribuan kilometer dari kota kecil bernama Corbin. Kalau kamu suka kisah seperti ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Kisah ini satu keluarga dengan episode BCA soal menjual aset terlalu cepat, dan episode Boeing soal raksasa yang jatuh, dua-duanya ada di deskripsi. Tulis di komentar, menurutmu apa satu hal yang kamu tunda-tunda mulai gara-gara merasa sudah terlambat? Ingat sang kolonel, dan mungkin ini saatnya. Aku baca semua jawabannya. Sampai ketemu di kisah berikutnya.